Pesantren, tempat di mana para santri menuntut ilmu. Di siang hari, suasananya ramai, penuh tawa dan canda. Namun, di malam hari, ada kisah-kisah yang tak pernah diceritakan. Malam itu, seorang santri terbangun di tengah sunyi. Ia ingin menunaikan tahajud, mencari ketenangan dalam ibadah. Tapi ia tak pernah menyangka, malam itu justru akan menjadi pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan. Jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Semua santri masih terlelap dalam tidurnya, kecuali seorang santri bernama Fahmi. Ia bangkit perlahan dari kasurnya, berusaha tak menimbulkan suara. Dingin menusuk tulang, dan suara jangkrik di luar asrama terdengar semakin nyaring. Saat melangkah keluar kamar menuju tempat wudhu, ia melirik semua teman-temannya masih terlelap tidur nyenyak. Dengan mata masih setengah terpejam, Fahmi menghidupkan keran untuk membasuh muka, mengambil air wudhu. Air dingin mengalir di tangan, membasuh wajah dalam keheningan malam. Tak ada suara selain gemericik air dan desiran angin yang terasa semakin menusuk. Usai wudhu, Fahmi berbalik badan untuk menuju masjid. Namun, ia dikagetkan oleh teman sekamarnya yang berdiri di belakangnya dengan muka tanpa ekspresi dan tak mengeluarkan sepatah kata pun. Hanya tatapan kosong yang menghadap ke depan. Sesampainya di masjid, suasana begitu sepi. Lampu-lampu temaram, hanya ada cahaya redup dari mihrab. Fahmi mengambil tempat di saf samping beduk. Dengan suara lirih, dia mengangkat tangan untuk menunaikan sholat tahajud. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Fahmi mulai merasakan hawa yang dingin, terlalu dingin untuk ukuran malam di pesantren. Dari ekor matanya, ia melihat sesuatu yang janggal. Ketika sholat selesai, ia dikagetkan kembali, temannya saat menoleh ada temannya ikut sholat persis di posisi kanan. Tapi sebelum sempat berkata apa-apa, Fahmi langsung berjalan keluar lebih dulu. Fahmi tak mau berpikir macam-macam. Mungkin Rizal hanya mengantuk. Ia pun kembali ke asrama, melewati lorong panjang yang semakin terasa sunyi. Namun, saat sampai di kamarnya, langkahnya terhenti. Matanya membelak, tubuhnya terasa membeku. Di sana, di kasur persis di atas tempat tidurnya, Rizal masih tertidur pulas. Kalau Rizal masih di sini, lalu siapa yang tadi ikut wudhu dan sholat bersamanya di masjid? Ia bukan sendirian tadi di masjid, tapi jelas yang bersamanya bukan manusia. Kisah ini bukanlah satu-satunya. Di banyak pesantren sering terdengar cerita-cerita serupa. Tentang suara langkah di lorong saat semua santri telah tidur. Tentang bayangan hitam yang terlihat di pojok masjid. Apakah mereka hanya halusinasi? Atau benar-benar yang sesuatu tak kasat mata dan mengamati dalam diam? Di pesantren bukan hanya manusia yang beribadah di malam hari. Pesantren adalah tempat suci. Tapi bukan berarti kita selalu sendirian di sana. Malam yang sunyi seringkali menyimpan rahasia yang tak semua orang bisa pahami. Maka, jika suatu malam kau bangun untuk sholat tahajud dan merasa ada yang berdiri di sebelahmu, pastikan dia benar-benar manusia. Di balik pesantren ada ribuan cerita hidup yang berharga.